Halo semuanya, kembali lagi di cerita kita. Hari ini, saya akan membawakan cerita tentang di waktu maghrib. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan lebat, terdapat sebuah legenda yang selalu diceritakan oleh penduduk setempat. Legenda itu berkisar pada waktu maghrib, saat matahari mulai terbenam dan langit berwarna jingga kemerahan. Waktu itu dianggap sakral dan penuh misteri, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi tipis. Di desa tersebut hiduplah seorang pemuda bernama Arif. Ia seorang yang skeptis dan tidak percaya pada hal-hal mistis. Setiap kali mendengar cerita tentang hantu atau makhluk halus, ia hanya tertawa dan menganggapnya sebagai dongeng belaka. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya penasaran. Sebuah rumah tua yang terletak di pinggir hutan, yang konon katanya dihuni oleh arwah penasaran. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Arif memutuskan untuk menjelajahi rumah tua itu. Ia ingin membuktikan bahwa semua cerita tentang rumah tersebut hanyalah mitos belaka. Dengan berbekal senter dan keberanian, ia melangkah menuju rumah yang sudah lama ditinggalkan itu. Setibanya di depan rumah, Arif merasakan hawa dingin yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Pintu rumah itu sudah berkarat dan hampir roboh. Dengan sedikit dorongan, pintu itu terbuka dengan suara berderit yang mengerikan. Arif melangkah masuk dan suasana di dalam rumah itu sangat mencekam. Debu tebal menutupi semua perabotan dan jaring laba-laba menggantung di sudut-sudut ruangan. Saat ia menjelajahi setiap sudut rumah, Arif menemukan berbagai barang lama yang tertinggal, seperti foto-foto keluarga yang sudah pudar dan sebuah piano tua yang tampak tidak terawat. Ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya, tetapi ia mengabaikan dan terus melangkah. Ketika waktu menunjukkan pukul 6 sore, Arif merasakan sesuatu yang aneh. Suara-suara aneh mulai terdengar seperti bisikan lembut yang memanggil namanya. Arif, Arif. Suara itu semakin jelas, dan Arif merasa bulu kuduknya meremang. Ia berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan pencariannya. Tiba-tiba, lampu senter yang ia bawa berkedip sebelum akhirnya mati total. Dalam kegelapan, Arif merasakan angin dingin berhembus, dan ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Ketakutan mulai menyelimuti hatinya, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar. Ia melanjutkan pencariannya ke lantai atas. Di lantai atas, Arif menemukan sebuah kamar yang pintunya setengah terbuka. Ia mendorong pintu itu dan masuk. Di dalam kamar, ia melihat sebuah cermin besar yang berdebu. Saat ia mendekat, ia melihat bayangan yang samar. Namun, di belakang bayangannya, ia melihat sosok wanita berpakaian putih dengan rambut panjang terurai. Wanita itu menatapnya dengan tatapan kosong, dan Arif merasa jantungnya berdegup kencang. "Siapa kamu?" tanya Arif dengan suara bergetar. Wanita itu tidak menjawab, tetapi ia mulai melangkah mendekat. Arif merasa terjebak dalam tatapan mata wanita itu yang seolah-olah menembus jiwanya. Dalam sekejap, Arif berlari keluar dari kamar itu, menuruni tangga dengan cepat. Ia tidak peduli lagi dengan rasa ingin tahunya. Yang ada di pikirannya hanyalah untuk keluar dari rumah itu secepat mungkin. Saat ia mencapai pintu depan, ia mendengar suara tawa yang menggema di seluruh rumah. Suara itu semakin keras seolah-olah mengolok ketakutannya. Arif membuka pintu dan berlari keluar. Tetapi saat ia melangkah ke halaman, ia terjatuh. Ia merasa ada sesuatu yang menarik kakinya. Dan saat ia menoleh, ia melihat bayangan wanita itu berdiri di depan pintu, tersenyum melebar. "Arif, jangan pergi," bisiknya. "Tinggallah bersamaku." Arif berusaha bangkit dan berlari, tetapi kakinya terasa berat. Ia merasa seolah-olah ada kekuatan yang menahannya.
Dalam kepanikan, ia berteriak, "Tolong, siapapun di luar sana, tolong!" Namun tidak ada jawaban, hanya suara tawa wanita itu yang terus menggema. Dalam hati, berharap agar ada yang mendengarnya. Tiba-tiba, langit gelap dan petir menyambar, menerangi halaman rumah tua itu sejenak. Dalam kilatan cahaya, Arif melihat sosok wanita itu semakin mendekat. Wajahnya kini terlihat lebih jelas, dan senyumnya berubah menjadi ekspresi marah. "Kenapa? Kamu tidak mau tinggal?" tanyanya dengan suara yang menggema seolah berasal dari kedalaman bumi. "Aku sudah menunggu begitu lama." Arif merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia berusaha untuk bangkit, tetapi tubuhnya seolah-olah terikat oleh kekuatan gaib. Dalam kepanikan, ia teringat akan cerita-cerita yang pernah didengarnya tentang rumah ini. Konon, wanita ini adalah arwah seorang gadis yang meninggal tragis, menunggu seseorang untuk menemaninya selamanya. Dengan sisa-sisa keberanian, Arif berteriak, "Aku tidak ingin tinggal, aku ingin pergi." Suaranya menggema di antara pepohonan, tapi tidak ada yang menjawab. Wanita itu semakin mendekat dan Arif merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Tiba-tiba, ia teringat akan senter yang ia bawa. Dengan cepat ia meraih senter yang tergeletak di sampingnya dan menyalakannya. Cahaya terang menyinari wajah wanita itu, dan seketika ia terhenti. Ekspresi marahnya berubah menjadi ketakutan, dan ia mundur selangkah. "Jangan!" teriaknya. Suaranya kini penuh dengan kepanikan. Cahaya itu menyakitkan. Arif tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Lalu ia berdiri dan berlari sekuat tenaga menuju jalan setapak yang mengarah keluar dari halaman. Suara tawa wanita itu semakin jauh, tetapi ia bisa merasakan kehadirannya di belakangnya, seolah-olah ia tidak akan pernah benar-benar pergi. Saat ia mencapai tepi hutan, Arif menoleh untuk melihat apakah wanita itu masih mengikutinya. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan yang samar berdiri di depan rumah tua, menatapnya dengan tatapan penuh harapan dan kesedihan. "Kamu tidak bisa pergi. Aku akan selalu menunggumu," bisiknya. Dengan hati yang berdebar, Arif melanjutkan langkahnya, tidak berani menoleh lagi. Ia berlari hingga mencapai desa, dan saat ia tiba, ia menutup pintu dengan kencang, berusaha menenangkan diri. Namun malam itu, ia tidak bisa tidur. Suara bisikan wanita itu terus terngiang di telinganya, dan ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan pengalaman mengerikan itu. Sejak malam itu, setiap kali waktu maghrib tiba, Arif selalu mengingat wanita itu dan berdoa agar arwahnya telah menemukan kedamaian. Ia belajar untuk menghargai kehadiran hal-hal yang tidak terlihat dan memahami bahwa ada banyak misteri di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan. Dengan cara itu, ia terus hidup dengan rasa syukur dan penghormatan terhadap yang gaib. Dan desa kecil itu pun menjadi tempat yang lebih damai, di mana cerita-cerita horor dan keajaiban saling berdampingan.